Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya amat sangat penting, karena Dialah yang membuat karya Kristus dapat dipahami oleh manusia berdosa. Dengan demikian, kita dapat mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta diselamatkan dari dosa dan maut. Roh Kudus melakukan tugasnya dengan cara menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsyafkan di sini bermakna mengekspos atau menelanjangi atau membuat menjadi nyata. Yang pertama, Roh Kudus mengekspos dosa, dan dosa yang paling mendasar adalah ketidakpercayaan yang membuat kita buta terhadap kebenaran. Orang yang sudah dibutakan oleh ketidakpercayaan, walaupun ada bukti di depan mata, tetap tidak percaya. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika sampai hari ini masih ada orang yang bersikeras menyangkal bahwa dunia ini sedang dilanda pandemi. Itu baru hal-hal yang bersifat sementara. Alangkah mengerikannya jika menyangkut hal-hal yang bersifat kekal. Itulah yang terjadi dengan orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka merasa dirinya benar dan Tuhan Yesus salah sehingga harus disalibkan. Padahal seluruh kehidupan Tuhan Yesus adalah penggenapan semua tanda-tanda kemesiasan yang tertulis di dalam Perjanjian Lama yang sudah mereka pelajari sejak kecil. Lebih tragis lagi, orang-orang yang begitu mudah terprovokasi untuk meneriakan kematian Tuhan Yesus, padahal mereka telah melihat dan mengalami semua yang dilakukan Tuhan Yesus. Mereka baru sadar akan kebenaran ketika Roh Kudus mengekspos dosa-dosa mereka. Itulah juga yang terjadi dengan banyak orang di segala tempat dan zaman. Maka, kalau kita difitnah, tidak perlu marah, tetapi mari kita berdoa agar ketika Roh Kudus mengekspos dosa, mereka sadar dan bertobat. Sebaliknya, adalah kasih karunia jika Roh Kudus mengekspos dosa-dosa kita, karena itu berarti Dia sangat mengasihi kita dan tidak ingin kita binasa. Mari kita akui dengan tulus dan jujur, serta meletakkannya di bawah kaki salib Kristus untuk mendapat pengampunan dan bertobat. Maka kita akan diselamatkan dari kehancuran dan kebinasaan. Yang kedua, Roh Kudus mengekspos kebenaran bahwa Yesus Kristus memang benar mati di salib. Dia tidak pura-pura mati atau mati suri, apalagi digantikan orang lain. Namun, Dia telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Kematiannya bukanlah tanda kekalahan, melainkan justru tanda kemenangan atas dosa dan maut. Yang ketiga, Roh Kudus mengekspos penghakiman bahwa melalui salib Kristus penguasa dunia, yaitu iblis dan roh-roh jahat, telah dikalahkan. Sehingga, walaupun untuk sementara masih diberi kesempatan untuk mencobai manusia, tetapi sebenarnya mereka sudah tidak memiliki kuasa apapun. Suatu hari nanti, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk melakukan penghakiman terakhir yang bersifat final. Pada saat itu, mau tidak mau, semua makhluk harus bertekuk lutut di hadapannya. Orang percaya bertekuk lutut menyembah karena keselamatan kekal digenapi dengan sempurna. Sebaliknya, iblis dan roh-roh jahat dan mereka yang tidak percaya bertekuk lutut karena takut menghadapi hukuman kekal. Kiranya Tuhan memberi kita hati yang peka terhadap pekerjaan Roh Kudus dan taat kepada pimpinannya. Amin.